Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Untayan Hikmah, sebuah wadah tempat kita duduk sejenak untuk merenungi makna di balik setiap helai perjalanan hidup kita melalui kacamata iman dan kebijaksanaan Islam. Pernahkah Anda merasa lelah dengan rutinitas yang seolah tidak berujung, atau merasa ada sesuatu yang kosong di tengah keberhasilan duniawi yang telah Anda capai? Kita seringkali berlari mengejar bayang-bayang tanpa benar-benar tahu kemana arah yang dituju. Namun, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita berjalan dalam kegelapan tanpa petunjuk. Melalui Al-Quran, Sang Pencipta telah membentangkan peta jalan yang sangat terang mengenai tujuan keberadaan kita di bumi ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai 5 tujuan hidup yang tertulis indah di dalam Al-Quran yang akan mengubah cara pandang Anda selamanya, mari kita pererat tali silaturahmi kita. Silahkan tekan tombol subscribe pada channel Untayan Hikmah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan asupan hikmah setiap harinya. Kami juga sangat ingin mengetahui dari mana saja saudara-saudaraku yang sedang menonton ini berasal. Jadi jangan lupa untuk menuliskan nama kota tempat tinggal Anda saat ini di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan kebaikan bagi setiap daerah di seluruh pelosok negeri. Kehidupan manusia di zaman modern ini seringkali diibaratkan sebagai perlombaan lari yang tidak pernah ada garis finishnya. Kita terjebak dalam tuntutan sosial yang memaksa kita untuk terus memiliki lebih banyak harta, jabatan yang lebih tinggi, serta pengakuan dari orang lain yang sebenarnya sangat fana. Hal ini mengakibatkan banyak jiwa merasa gersang, cemas, dan kehilangan arah hidup yang hakiki. Ketidakpuasan batin ini sebenarnya adalah alarm dari jiwa kita yang sedang rindu akan petunjuk dari Tuhannya. Kita perlu memahami bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sebuah jembatan kecil yang harus kita seberangi untuk menuju keabadian. Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang dibaca saat momen tertentu saja, melainkan sebuah panduan operasional bagi setiap napas yang kita hirup. Setiap ayat di dalamnya mengandung kunci untuk membuka pintu-pintu kebahagiaan yang selama ini mungkin terkunci oleh kabut keduniawian. Mengubah cara pandang atau mindset adalah langkah pertama yang sangat krusial. Jika selama ini kita melihat dunia sebagai tujuan akhir, maka setiap kegagalan akan membuat kita hancur. Namun, jika kita melihat dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih agung, sebagaimana yang digambarkan dalam wahyu ilahi, maka setiap langkah kita akan terasa lebih bermakna dan berbobot. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa setiap penciptaan tidak ada yang sia-sia, termasuk keberadaan diri kita di atas tanah ini. Ada misi besar yang harus kita emban, ada amanah mulia yang harus kita tunaikan, dan ada harapan besar yang harus kita gantungkan hanya kepadanya. Dengan menyelami tujuan-tujuan hidup ini, kita akan mulai menyadari bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi sebenarnya adalah cara Allah untuk mendewasakan ruh kita. Kita tidak akan lagi merasa rendah diri karena kekurangan fisik atau materi, sebab standar kemuliaan di hadapan Allah sangat berbeda dengan standar manusia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup ini, kita akan menemukan sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita singkirkan sejenak segala kebisingan dunia, dan mari kita fokus mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap detik kehidupan yang Dia anugerahkan kepada kita. Karena pada akhirnya, hanya dengan mengenal tujuan penciptaan kitalah, kita akan benar-benar merasa hidup, dan bukan sekedar bertahan hidup di tengah kerasnya arus zaman ini. Setelah kita merenungkan pentingnya memiliki landasan cara pandang yang benar, mari kita bahas satu persatu tujuan hidup yang telah Allah gariskan. Namun sebelumnya, kami ingin mengingatkan kembali untuk tetap memberikan dukungan terbaik Anda bagi channel Untayan Hikmah ini, agar pesan-pesan kebaikan ini dapat menjangkau lebih banyak orang di luar sana. Dan jangan lupa, tuliskan dari kota mana Anda menyaksikan video ini di kolom komentar. Tujuan pertama yang paling mendasar adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman secara tegas bahwa tidaklah Dia menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahnya. Ibadah di sini janganlah dipandang secara sempit hanya sebatas ritual sholat atau puasa semata. Ibadah adalah totalitas ketundukan kita,
Ketika seorang ayah bekerja mencari nafkah dengan jujur demi keluarganya karena Allah, itu adalah ibadah. Ketika seorang ibu mendidik anaknya dengan sabar agar menjadi hamba yang soleh, itu adalah ibadah. Dengan menjadikan ibadah sebagai tujuan utama, maka tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang terbuang sia-sia, karena semuanya bisa bernilai pahala. Tujuan yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi pengelola, penjaga, dan pemakmur bumi ini. Ini berarti kita memiliki tanggung jawab sosial untuk menebar manfaat, menjaga kelestarian alam, serta menegakkan keadilan. Kita bukanlah pemilik mutlak atas apa yang ada di dunia, melainkan hanya pemegang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tujuan yang ketiga adalah sebagai ajang ujian dan pembuktian amal. Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 2 menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian diciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Hidup ini adalah laboratorium besar di mana setiap kejadian, baik suka maupun duka, adalah soal ujian yang harus kita jawab dengan sikap sabar dan syukur. Kita tidak dituntut untuk selalu berhasil di mata manusia, namun kita dituntut untuk selalu berproses menjadi lebih baik di mata Allah. Tujuan yang keempat adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Manusia diciptakan untuk membawa pesan kedamaian dan kebaikan bagi sesama makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Al-Quran memotivasi kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam keserakahan. Kita hidup untuk saling membantu, saling menguatkan, dan menjadi lentera di tengah kegelapan bagi orang-orang di sekitar kita. Pemahaman ini menghapus sifat egoisme dalam diri kita dan menggantinya dengan empati yang mendalam. Setiap bakat dan potensi yang kita miliki harus diarahkan untuk membantu memecahkan masalah orang lain, sehingga keberadaan kita benar-benar dirasakan sebagai anugerah oleh lingkungan sekitar. Tujuan hidup yang kelima dan merupakan orientasi jangka panjang yang paling utama adalah mempersiapkan kehidupan di akhirat. Al-Quran berulang kali mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka jika dibandingkan dengan keabadian di masa depan. Menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup bukan berarti kita menjadi pasif atau mengabaikan dunia. Justru sebaliknya, kita akan menjadi orang yang paling giat bekerja di dunia karena kita tahu bahwa dunia adalah ladang tempat kita menanam benih yang akan kita panen di akhirat nanti. Cara pandang ini sangat krusial karena akan menjadi rem otomatis bagi kita ketika godaan untuk berbuat maksiat muncul. Kita akan selalu berpikir 1000 kali sebelum melakukan kezoliman, karena kita yakin ada hari pembalasan yang tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hari akhir membuat seseorang memiliki integritas yang tinggi dan ketahanan mental yang luar biasa. Baginya, kehilangan sesuatu di dunia bukanlah akhir dari segalanya, selama dia tidak kehilangan ridho Allah. Sebaliknya, mendapatkan segala kenikmatan dunia tidak akan membuatnya sombong, karena dia sadar bahwa semua itu akan ditinggalkan di liang lahat. Perubahan cara pandang ini akan membebaskan kita dari belenggu ekspektasi manusia. Kita tidak lagi haus akan pujian dan tidak lagi jatuh karena cacian. Fokus kita hanya satu, yaitu bagaimana agar saat kita kembali menghadap Sang Pencipta, kita membawa catatan amal yang putih bersih dan hati yang selamat atau qalbun salim. Ketika kelima tujuan hidup ini telah menyatu dalam diri kita, maka setiap tarikan napas kita akan terasa lebih ringan dan setiap langkah kita akan dipenuhi dengan kepastian. Kita tidak akan lagi bingung mencari makna hidup di tempat-tempat yang salah, karena sumber segala makna sudah ada di depan mata kita, yaitu di dalam kalamullah Al-Quranul Karim. Inilah rahasia para ulama dan orang-orang soleh terdahulu yang bisa hidup dengan penuh ketenangan meskipun di tengah keterbatasan fisik maupun materi, karena hati mereka telah terpaut pada tujuan yang jauh melampaui batas-batas cakrawala dunia ini. Sebagai penutup dari pembahasan yang penuh hikmah ini, mari kita mulai menata kembali prioritas hidup kita. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa hidup kita adalah milik Allah, dikelola dengan cara yang diridhoi Allah, dan akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal terbaik. 5 tujuan hidup yang telah kita bahas, mulai dari penghambaan yang total, peran sebagai khalifah yang bertanggung jawab, kesadaran akan ujian hidup, misi menebar manfaat, hingga orientasi akhirat yang abadi, adalah pondasi yang akan membuat hidup kita jauh lebih berkualitas dan bermakna. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak video ini di channel Untayan Hikmah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti di telinga, melainkan meresap ke dalam hati dan terwujud dalam perbuatan nyata.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada keluarga serta sahabat tercinta agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekali lagi, jangan lupa untuk menuliskan asal kota Anda di kolom komentar untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa istiqomah di jalannya sampai akhir hayat nanti. Sampai jumpa di video penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.